Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zibratal mu'minin rahimakumullah, sahabat iman yang saya cintai karena Allah. Sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan banyak kenikmatan sehingga mampu kita untuk hadir dalam majelis ta'lim ini dalam rangka thalabul ilmi. Semogalah apa yang kita capai pada hari ini Allah menjadikan sebagai amal soleh dan pada kita diberikan rahmat dan hidayahnya pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau survei ke neraka. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan aja ya. Jadi kita kemarin minggu lalu sudah menerangkan tentang 7 pintu neraka yang Jibril terangkan berdasarkan permintaan Rasulullah. Wahai Jibril, terangkan padaku mengenai pintu-pintu mengenai neraka. Jibril kemudian berkata, neraka itu punya 7 pintu. Al-Quran pun berkata begitu. Al-Quran berkata bahwa jahanam itu diancam bagi setiap orang yang mengikuti setan, dan neraka itu punya 7 pintu. Apa aja pintunya sudah kita bahas. Jadi pintunya itu seperti pintu lift, pintu lebih rendah sampai pintu lebih tinggi. Pertama paling dasar pintu hawiyah, ya kan? Pintu hawiyah. Kemudian yang kedua pintu jahim, ketiga pintu sakor, keempat lantai 4 lazo, hutomah, sair, dan terakhir jahanam. Masing-masing pintu ada penghuninya. Yang diceritakan Jibril penghuni utamanya. Kalau kemarin penghuni utama hawiyah adalah orang munafik ditambah dengan kafir dari ahli kitab, kemudian keluarga Firaun. Lalu ditambah lagi oleh kita kemarin ya hawiyah ya. Kemudian pintu jahim khusus orang-orang musyrikin, orang-orang yang musyrik. Tapi ada juga ditambah lagi oleh kita orang-orang lain selain orang musyrik itu ya. Kemudian sakor juga begitu. Jibril menceritakan yang menghuni sakor adalah kaum sobiin. Lazo dihuni oleh iblis dan pengikutnya plus kaum majusi, ya kan? Ya. Hutomah di kaum Yahudi, sair oleh kaum Nasrani, dan jahanam oleh umat Islam yang berdosa besar, ya, umat-umat Muhammad yang berdosa besar. Nah pada malam ini kita lebih menambah lagi, selain musyrikin, selain iblis, selain Firaun, siapa aja yang Allah terangkan dalam Quran menempati neraka-neraka itu. Nah kemudian dari situ nanti kita nggak terangkan semua. Dari pintu hawiyah ada satu yang saya terangkan, dari pintu jahim satu yang saya terangkan begini. Nah list siapa saja yang menempati neraka ini sudah saya bikin. Coba disebarin dulu deh ya. Itu listnya ini ya. Nanti itu ada ayatnya dan ada suratnya dan ayatnya. Silakan dilihat di rumah nanti. Jadi di hawiyah ada siapa aja, ada Qurannya di situ. Jahim ada siapa aja, ada Qurannya semuanya lengkap. Yang jelas di list ini tidak ada yang jamaah di sini. Amin. Nggak ada, ya kan? Tampilannya baru. Apanya? Tampilannya baru. Tampilan apa? Tampilan depannya. Ya itu karena list, karena cuma daftar, nggak diterangkan kan mesti diterangkan kan. Tapi malam ini nggak diterangkan semua. Yuk kita lihat halaman pertama hawiyah. Hawiyah kalau dalam hadis disebut dihuni oleh munafik, kafir dari Alkitab dan keluarga Fir'aun.
Jadi saya terangkan itu ayat itu semua kemarin ya minggu lalu. Ditambah penghuni satu lagi adalah nomor 4 tuh. Orang yang dosanya lebih berat dari pahalanya. Itu wa maman khafat mawazinuhu itu fa ummuhu hawiyah itu ya. Kemudian jahim, lihat. Jahim tuh aslinya kan Jibril menerangkan hanya orang-orang musyrik kan yang menempati. Tapi ternyata di Quran yang menempati neraka jahim banyak tuh. Nomor pertama adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Nah, kisah mengenai Abu Thalib nanti diterangkan nanti. Selanjutnya orang yang banyak berbuat dosa dan sebagainya, terus ke bawah sampai situ. Lihat lagi neraka Sakor, halaman 2. Neraka Sakor itu yang nempatin kaum sobiin, padahal neraka Sakor ditempati juga oleh orang-orang yang berdosa. Surat Al-Qamar. Terus orang yang berpaling dari Quran, surat 74 Al-Mudaththir dan seterusnya ke bawah tuh. Lalu neraka Lazo ini aslinya iblis dan pengikutnya plus kaum Majusi. Juga ada orang-orang nomor 1 dan nomor 2 tuh, berpaling dari agama, tamak dan bakhil, berpaling dari iman. Lalu Hutomah isinya cuma sedikit, yaitu kaum Yahudi dan orang-orang yang sifatnya sama dengan Yahudi, yaitu yang itu wailul likulli humazatin lumazah itu loh. Ya, jadi ada 3 jenis orang yang sama dengan Yahudi sifatnya, yaitu pengumpat dan pencaci maki, pemburu harta, tamak dan bakhil, dan pencinta dunia. Perhatikan baik-baik, orang tamak dan bakhil ada di Hutomah, ada juga di Lazo. Jadi tergantung tamak dan bakhilnya kayak apa itu cuma Allah yang tahu. Allah yang menempatkan. Kemudian Sa'ir. Neraka Sa'ir tuh di dalam hadis kemarin Jibril menerangkan diisi kaum Nasrani. Padahal banyak juga orang menurut Quran yang akan menempati neraka Sa'ir. Di antaranya orang kafir, orang makan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, dan seterusnya sampai ke nomor 11 itu. Ya. Kemudian Jahanam. Nah, Jahanam ini umat Muhammad yang berdosa besar. Dosa-dosanya apa aja? Lihat dari nomor 1, 2, 3 seterusnya sampai nomor ke-18. Ada ayat Qurannya, tinggal dilihat di rumah ntar. Orang yang banyak dosa dibanding pahalanya, cinta dunia lupa akhirat, durhaka kepada Allah dan seterusnya. Itu adalah penghuni-penghuni yang kita survei dan kita sensus dalam Quran menempati neraka masing-masing. Ya. Nah, kalau tadi Pak Sugeng bilang kita berdoa jangan sampai kita nggak ada di situ, ya kita lihat kita punya sifat kayak gini nggak itu, bakhil, tamak, segala macam. Lihat baik-baik ya. Jadi malam ini kita nggak bahas semuanya, tapi kita bahas ngambil satu persatu aja. Mari kita mulai, kita ambil dari neraka Hawiyah. Apa yang mesti kita pikirkan di neraka Hawiyah adalah yang nomor 4 tuh. Neraka Hawiyah, lihat. Dosa lebih besar, lebih berat dari pahalanya. Dengan ayat yang di surat itu kemarin, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang nanti ditimbang dosanya lebih besar dari pahalanya, pasti masuk hawiyah. Nah, kita lihat sekarang. Jadi penting kita menghindari hawiyah dengan meningkatkan pahala lebih berat daripada dosa. Udah selamat langsung. Fahuwa fi syatir rodiyah. Jadi siapa yang nanti ditimbang sama Allah, pahalanya ternyata lebih banyak daripada dosanya, nggak jadi masuk hawiyah, tapi masuk ke surga. Ya. Amin. Mari kita lihat sekarang. Kita sekarang menunjukkan pikiran kita dan hati kita kepada timbangan Allah. Ternyata nanti Allah punya timbangan, yang timbangannya tidak sama dengan timbangan yang dibikin manusia. Jadi manusia itu kan jangankan timbangan, pom bensin aja. Pom bensin itu kan itu selalu ditera kan, selalu di apa ulang, diukur ulang. Iya, dicek ulang karena bikinan manusia. Enggak pas. Kalau tapi timbangan Allah pas. Di mana kita bisa tahu pasnya? Allah menyatakan dalam Quran bahwa Allah akan memasang timbangan yang pas, yang teliti sekali, sehingga tidak ada manusia yang dizolimi. Jadi nggak ada yang nggak dosa tapi dibilang dosa, nggak begitu. Kalau di dunia orang pasang timbangan nggak akan selalu pas itu. Mari kita lihat ayatnya, surat Al-Anbiya
Al-Anbiya ayat 47, 48 dan 49. Ya, sekarang kita lihat dulu timbangan-timbangan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naqa'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Kata Allah. Jadi Allah menyatakan diri kami, maksudnya Allah nahnu, kami itu artinya aku dan para malaikat. Bukan dibantu loh, aku dan para malaikat. Maksudnya Allah menginstruksikan malaikat itu timbangan dinyalakan. Ya, nyalakan. Lalu Allah sebut, fala tuzlamu nafsun syai'an. Tidak akan dizalimi satu orang pun yang ditimbang di situ. Enggak akan dizalimi. Ya. Lalu Allah sebut juga, wa in kana misqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, jadi orang berbuat baik cuma sedikit aja itu, kami datangkan pahalanya, cukuplah kami yang menimbang. Kata Allah begitu. Jadi yakin kita sekarang ya, bahwa nanti kita akan melewati timbangan. Nggak ada yang amin. Justru jangan diaminin. Kalau bisa jangan lewat timbangan. Kita ngapain ditimbang? Tanpa hisab, langsung masuk. Jadi ini untuk orang secara umum akan ditimbang. Jadi yang ditimbang itu kata Rasulullah orang-orang bermasalah. Kita maunya kan nggak bermasalah. Tapi kalaupun akhirnya mesti ditimbang, kita sekarang mau saya terangkan, modalnya gampang. Kita bikin tuh timbangan kanan tuh berat, aman udah, lebih berat. Nah caranya gimana? Caranya, nih lihatnya lagi lihat. Habis cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Di 48-nya Allah sebut, walaqad ataina Musa wa Haruna furqan wa zikra lil muttaqin. Kami telah berikan pada Musa dan Harun kita Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang bertakwa. Jadi Allah kasih penerangan pada Musa ya, penerangan pengajaran Taurat itu ya. Nah, penerangan itu buat apa? Lihat, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada azab Tuhan mereka, sedangkan mereka nggak melihatnya. Wahum minas saati musbikun, dan mereka takut tibanya hari kiamat. Apa nih maksudnya nih? Allah ngomongin timbangan, tahu-tahu Allah bilang, Allah pernah kasih rahasia sama Musa, sesuatu yang bisa menyelamatkanmu di timbangan, gitu loh maksudnya. Apa nih? Nah, mari kita lihat. Allah ternyata pernah ditanya oleh Nabi Musa, ya Allah, Musa tanya nih, ajarkan padaku satu bacaan. Musa yang tanya nih, Nabi Musa tanya pada Allah, ajarkan pada aku satu bacaan yang bisa aku berdoa dan berzikir dengannya. Allah menjawab, Musa ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Musa dasar memang Nabi Musa alaihissalam tukang debat. Kata Musa, kalau cuma la ilaha illallah semua orang mengucapkan ya Allah. Allah menjawab lagi, ucapkan la ilaha illallah. Lalu Musa bilang, aku pengen bacaan yang khusus buat aku, jangan untuk umum, untuk aku. Lalu Allah bilang sama Musa begini, seandainya la ilaha illallah yang kau ucapkan ditaruh di timbangan, nah di timbangan nih, dan sebelahnya lagi taruh gunung-gunung dan semua makhlukku itu, lebih berat la ilaha illallah. Itu rahasianya yang pertama. Makanya ada ayatnya, setelah Allah bilang Allah pasang timbangan, lalu Allah bilang, saya pernah kasih rahasia pada Musa, yaitu orang yang takut sama hari kiamat. Caranya pertama, pegang la ilaha illallah, supaya timbangannya lebih berat, timbangan kanannya lebih berat. Pegang la ilaha illallah sampai mati. Itulah makanya Nabi bilang, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya itu sempat ngomong la ilaha illallah, pasti surganya, karena nggak usah ditimbang lagi, udah terlalu berat la ilaha illallah itu. Itu pertama ya. Jadi ini modal buat malam ini.
Bapak sekarang amalkan la ilaha illallah baik di hati maupun di ucapan, dan keyakinan Bapak komplit bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada yang lain bisa ngapa-ngapain kecuali Allah. Itu pegangan utama itu yang Allah hargai. Nanti timbangan kayak apa dosanya lebih beratnya, itu lebih berat lagi. Dan itu namanya timbangan kebaikan. Bawa modal ya pertama. Jumat ya. Hah? Nggak berat. Seandainya Bapak mau tidur, kan ada perintah baca ayat kursi sebelum tidur misalnya gitu. Lah, selingin 10 menit la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah, dengan keyakinan mantap gitu. Maka itu menjadi timbangan kebaikan yang bisa memberatkan Bapak di kanan, sehingga timbangan dosanya nggak ada apa-apanya, habis semua gara-gara keyakinan Bapak pada la ilaha illallah. Itulah maksud ayat ini. Ya, coba baca hadis nomor 1. Dijual kali-kali dek, jangan dikasihin doang dek. Mau tidur cuma 7 kali, kalau malam Jumat 33 kali. Iya. Ya, baca hadis nomor 1. Baca terjemahnya aja ya. Lihat baik-baik ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi." Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku satu bacaan yang aku bisa berdoa dan berzikir dengannya. Allah berfirman, "Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan itu." Allah berfirman, "Ucapkan la ilaha illallah." Musa berkata lagi, "Aku ingin bacaan yang khusus untukku." Allah berfirman lagi, lihat, "Ya Musa, lau annas samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifahi wala ilaha illallah fi kifah malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 satu sisi timbangan, langit dan bumi ini, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, niscaya lebih berat la ilaha illallah. Jadi kekuatan la ilaha illallah itu kalau kita ucapkan dan kita yakini, nanti timbangan kita nih, kalau ditimbang kita nih, dosa kita nggak ada apa-apanya. Maka fahuwa fi syatir rodiyah. Kita nggak mau di neraka hawiyah, neraka paling bawah aja nggak mau, apalagi yang di atas ya Allah gitu. Ya, jadi la ilaha illallah pegang pas sekarang. Jadi nggak ada percaya dukun, nggak ada kita macam-macam lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Makanya Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih di Bukhari, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka punyalah ilmu mengenai la ilaha illallah. Ketahuilah tidak Tuhan selain Allah. Ini tauhid nih, penting sekali. Ya, mari kita tutup pengajian ini dengan baca. Oh, udah. Absen masbuk gitu. Gua yang suruh absen tuh dari gua telepon langsung. Gua lo udah Kristen lo gitu. Udah pindah agama lo, baru dia absen. Diem baik nggak ngopi. Ya. Dia abis ini paham ya. Jadi di Hawiyah strong pointnya bukan pada munafik, bukan pada keluarga Fir'aun, bukan pada siapa, tapi pada orang yang lebih berat timbangannya, dosanya, tapi pahalanya dikit, pasti masuk Hawiyah. Tapi kita nggak mau masuk Hawiyah, maka kita balik, kita mesti kebaikannya lebih berat daripada timbangannya. Nah, untuk lebih berat ini kita ngacak. Gue berbuat apa ya? Sedekah, ya sedekah, ya sholat, ya apa, ya boleh. Tapi belum tentu bisa mengimbangi dosa Anda. Makanya Allah kasih rahasianya kepada Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ini yang khusus, tidak minta khusus tuh ini. Ini udah khusus ini. Kalau Musa kan debat sukanya. Ya Allah itu umum. Saya minta yang khusus buat saya ya, la ilaha illallah aja. Jangan anggap enteng la ilaha illallah gitu. Ya. Benar-benar Allah somad ya Pak. Wah, udah pokoknya la ilaha illallah paling aman zikir itu. Zikir yang terbaik.
adalah la ilaha illallah. Jadi nggak ada yang bisa protes Pak dengan kalimat ini, nggak ada. Bahwa itu Allah menyukai orang-orang yang bertauhid padanya itu. Nah, sebaliknya Allah nggak akan mengampuni dosa yang orang yang nggak bertauhid, orang yang syirik. An-Nisa kan jelas. Innallaha la yaghfiru asyirku bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Gitu loh. Ini maksudnya timbangan ya. Pertama itu. Kedua, kemudian ada rahasia lagi bahwa nanti Rasulullah berkata begini, suatu hari di hari kiamat nanti ada orang dari umatku, orang Islam ini yang Allah pilih. Enggak semua Allah pilih. Orang ini enggak pernah punya kebaikan. Isi hidupnya maksiat terus sampai Allah keluarkan semua buku dia 99. Nih, kamu ngaku enggak? Ngaku ya Allah. Lalu Allah tanya sama dia, kamu punya kebaikan enggak sebenarnya? Punya unsur enggak? Enggak ada ya Allah. Ada, kata Allah. Dari 99 itu Allah singkirin, satu Allah keluarin. Ini kebaikan kamu. Kamu dulu pernah meyakini dan berkata la ilaha illallah. Ini sekarang saya timbang nih yang 99 tadi dosa kamu, taruh di sini, la ilaha illallah saya taruh di sini. Beratkan la ilaha illallah. Namanya kartu bitokoh. Tapi cuma orang yang kepilih di antara kita. Enggak semua orang Islam dapat kayak gituan. Maka Allah bilang, inilah kebaikan kamu. Kamu hari ini enggak dizalimin. Nih la ilaha illallah kamu. Lebih berat dari semua dosanya sepanjang hidupnya. Enak banget ya. Enak, tapi orang kepilih Pak, orang kepilih. Enak kita langsung. Orang kepilih berarti bukan satu orang doang kan Pak yang kayak gitu. Ya bukan, tapi di antara nggak bisa kita GR juga gitu. Ya mau ditimbang di Allah kemudian memang meyakini ini orang nggak perlu lagi masuk neraka dulu untuk dicuci kemudian diambil lagi. Ada juga orang yang la ilaha illallah tapi dicuci di neraka ada. Nah ini enggak nih orang ditanya aja, kamu ngaku nggak ini semua? Ngaku. Tapi saya memang nggak punya kebaikan apa-apa itu. Ada kamu punya nih satu kartu namanya Bitokoh. Ini kartu ini saya kasih ketimbangan sini. Ini isinya la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi tetap rahasianya la ilaha illallah memenuhi kebaikan timbangan. Lebih berat kebaikannya pahalanya daripada dosanya. Ya. Hadis nomor 4. Dek, tolong dibaca pelan-pelan aja Dek, jangan buru-buru. Ada seorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang, kemudian Allah menanyakan padanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Ia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanya pula, apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan di sisimu? Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak. Allah pun berfirman, sungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, sehingga kamu tidak termasuk orang zalim pada hari ini. Lantas dikeluarkanlah satu bitokoh atau kartu sakti yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia bertanya, apakah kartu ini bersama dengan catatanku yang penuh dosa tadi? Allah bertanya padanya. Allah berkata padanya, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan dan kartu ampuh la ilaha illallah di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh la ilaha illallah tadi. Ya, oke. Pegang baik-baik Pak sampai Bapak mati. La ilaha illallah tuh. Jadi jangan lagi meragukan Allah. Jangan juga Bapak zalim pada Allah. Orang yang zalim pada Allah tuh orang yang banyak mengeluh. Jangan nipu-nipu. Ya. Kata Allah begini, tu'zuni ibnu Adam.
manusia menyakiti aku, kata Allah. Rasulullah tanya, gimana caranya manusia menyakiti aku? Manusia mencaci maki waktu, sedangkan aku adalah waktu, kata Allah. Lagi siang-siang, panas bener siangnya, lagi malam-malam dingin banget nih, tumben nih musim kali, musim. Itu lagi mencaci maki Allah itu. Hujan lagi, banjir deh. Nah, hati-hati. Kalau Bapak lihat, kenapa Allah menyembunyikan ilmu mengenai takdir? Kalau orang beriman pada Allah, pada malaikat, pada ini, Allah rangkai di ayat tuh, pada kitab, pada hari kiamat. Tapi beriman pada takdir Allah enggak secara terus terang di dalam Quran tuh. Tapi Allah selalu, Bapak sekarang perhatikan, setiap ada ayat yang ada innaka ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha menentukan. Enggak, al-qadir itu menentukan. Maha punya takdir. Itu lihat di sebelumnya. Itulah pelajaran mengenai takdir. Di antaranya, lihat baik-baik. Untuk Bapak la ilaha illallah-nya lebih kencang nih ya. Yakini semua perbuatan Allah itu baik. Gak ada Allah yang zolim pada kita, gak ada. Hatta Allah mengazab kita, itu perbuatan baik Allah. Itu mesti diyakinin. Kalau enggak nanti Bapak buruk sangka terus sama Allah. Orang gua nggak ngapa-ngapain dibikin stroke. Allah nih payah nih. Nah, kacau kan. Iya nggak Mas Rus? Kita kan pengennya nggak stroke kan? Nah, iya pengennya begitu. Lihat baik-baik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kata Allah, kul Muhammad katakan, Allahumma malikal mulk. Wahai Allah pemilik kerajaan, tu'ti mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan pada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tapi engkau turunkan orang yang engkau kehendaki, enggak berkuasa lagi. Engkau berikan kekuasaan dan engkau turunkan. Itu positif negatif, Pak. Bagi orang yang mengalami, ya kan, dia naik kepada kekuasaan jadi presiden, positif, bangga. Dia turun, negatif, ya pensiun dah gua, nggak punya kekuasaan lagi, ya kan. Terus wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, kau hinakan siapa yang kau kehendaki, ya kan. Tapi lihat baik-baik, biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah kita. Nggak ada yang negatif dari Allah. Karena Allah bilang biadikal khair. La ilaha illallah. Pegang tuh Pak, baik-baik. Jadi hidup ini enteng, gampang. Ya bentar lagi mati gue. Mau bentar lagi mati. Loh. Siapa yang nggak mati di antara kita? Jangan bentar lagi. Ntar 2 jam lagi saya. Apa setengah jam lagi Bapak? 2 jam saya, Bapak duluan, baru saya nyusul. Gitu. Lo belakangan lo, lo belum ngaji-ngaji soalnya. Pengen banget belakang. Ya, paham ya? Udah dapat belum? Udah semua, dua-duanya. Begitu ya Pak ya. Jadi la ilaha illallah. Lalu ada lagi yang membuat kita, timbangan kita tuh beratnya nanti di kanan nih, di kebaikan nih. Kata Rasulullah, pernah nih Rasulullah iseng sebenarnya. Tapi iseng mantap nih. Kata Rasulullah begini, kalimatani, 2 kalimat. Ya kan? Khafifat sakilatani, khafifatani ala lisan, ringan di lisan. Sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Haibatan rahman, yang sangat disayang oleh Allah. Apa tuh? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sering-sering Bapak ucapin itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pas Sugeng paling top tuh. Subhanallah wa bihamdi. Nah, ini diketelin gitu. Subhanallahil azim. Tapi itu kalimat di timbangan jadi berat, Pak. Hanya kalimat itu doang jadi berat. Sehingga dosa-dosa kita sebenarnya banyak, berat di timbangan itu luber lama-lama. Jadi naik dia. Naik sini lebih berat kebaikannya. Nah, tolong amalkan juga selain la ilaha illallah. Bahkan dalam satu hadis khusus dari Abu Daud, Rasulullah bilang, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Tambah lagi astagfirullahal azim. Jadi subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullahal azim 100 kali tiap hari gitu. Enggak ada yang bisa menyamai kalimat itu.
timbangannya berat sekali sehingga dosanya menjadi kecil sebutir-butir zarrah itu. Jadi modalnya sekarang supaya jangan masuk neraka hawiyah, la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Insyaallah aman. Amin. Ini ilmu berat nih Pak, ini berat nih ilmu. Nggak semua nerangin begini nih gitu. Jadi nomor BCA saya 459 atau 300. Ya transfer dong. Udah 4 bulan gak ada tahlil. Tapi benar Ustaz tapi benar. Sugeng ini kalau ngucapin subhanallah dan Denny lagi nakalin si apa nih? Subhanallah. Iya. Dia sering subhanallah sambil Kayak orang Jawa. Iya la ilaha illallah gitu, tapi sambil marah-marah gitu. La ilaha illallah. Lihat hadis nomor 8. Apa kata Rasul? Kalimatan, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani ila rahman, disukai oleh Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat di mizan, berat di timbangan. Jadi yang bisa kita ambil dari neraka hawiyah adalah bagi siapa yang tidak mau masuk neraka hawiyah lantai 1, maka banyak-banyakin la ilaha illallah dan subhanallah, agar timbangan kita jadi berat sehingga fahuwa fi syatir radiyah. Itu. Dah, paham? Itu baru hawiyah tuh. Hawiyah setengah jam nih. Masa mau semua kan enggak kan? Ya. Karena masuk neraka jahim. Neraka jahim begitu banyak yang dosa tuh. Ada berapa nomor tuh? 12 nomor. Maka kita ambil yang kita tekankan malam ini adalah nomor 9, yaitu seluruh bala tentara iblis. Ya. Jadi bukan iblisnya di neraka mana? Di Lazo ya. Di Lazo. Tapi ini bala tentara iblis nih, neraka jahim nih. Tapi bala tentara iblis didampingi sama orang-orang berdosa lainnya tuh, Abu Thalib dan sebagainya gitu. Nah, sekarang yang bala tentara iblis dulu. Mari kita lihat ayatnya, surat 26. Surat apa tuh? Asy-Syu'ara. Ayat 91 sampai 95. Judulnya adalah orang-orang musyrik di neraka jahim masuk bersama semua sesembahannya, semua berhalanya, semua yang dia puji-puji selain Allah. Ya dia. Wa burizatil jahima lil ghawin. Dan neraka jahim itu diperlihatkan dengan jelas pada orang-orang yang sesat. Ghawin itu sesat, pokok ya. Wa qila ma kuntum ta'budun, dan dikatakan kepada mereka semua, mana berhala yang kamu dulu sembah? Ya, malaikat tanyanya bentak-bentak tuh. Min dunillah, selain Allah. Hal yansurunakum au yantasirun, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong mereka diri mereka sendiri? Lalu lihat baik-baik ini. Allah berfirman, fakubkibu fiha hum wal ghawun, maka semua sesembahan mereka dan orang musyrik itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang yang sesat. Wa junudu iblisa ajmaun, dan semua bala tentara iblis semuanya masuk semua. Berapa banyak tuh yang masuk jahim? Karena iblis itu bala tentaranya yang masih hidup ribuan tahun, dari mulai awal sampai akhir banyak juga masuk kan? Oke? Jadi orang-orang yang masih percaya ramalan bintang, tatoyur, khurafat, tuh Habib-habib cerita mengenai wali ini bisa terbang gini-gini itu segala macam. Bintang tuh zodiak. Iya. Jadi astrologi itu haram karena masuk nujum. Tapi kalau astronomi tidak haram. Astronomi itu melihat bintang anu, musim anu itu boleh. Tapi kalau astrologi melihat nasib Anda berdasarkan bintang kelahiran. Itulah dari nabinya bernama Ade Manuhutu. Virgo, lambang sifat yang tenang, katanya gitu. Lu nggak tahu, belum lahir. Ya. Kalau Scorpio
gimana gede nafsunya. Kalau Libra, tukang marah gitu. Itu semua haram. Termasuk daripada orang-orang yang masuk neraka jahim. Paham? Gitu ya. Jadi ditinggalkan yang begitu. Itu yang strong point di nomor 9, yaitu orang-orang yang dijungkirkan ke dalam neraka bersama bala tentaranya, bukan iblisnya. Iblisnya ada di neraka Lazzo. Ya. Bala tentara iblis banyak banget. Kemudian yang kedua adalah mengenai Abu Thalib. Jadi kisah Abu Thalib itu begini. Abu Thalib itu orang yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW selaku paman. Yang memang Abu Thalib itu ketempuan. Ketika Rasulullah ditinggal oleh Khadijah, orang yang masih membela Rasulullah itu hanya tinggal kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib hanya beberapa saat membela Rasulullah, wafat. Sebelum wafat menitipkan Rasul ini ke Abu Thalib. Jaga Muhammad. Sejak saat itu Abu Thalib menjadi garda terdepan membela Rasulullah di Makkah. Dari mulai Rasulullah remaja sampai terus, bahkan beliau pernah bersumpah pada orang-orang Mekah, siapa berani sama Muhammad, mengganggu Muhammad, hadapi aku. Orang pada keder Pak Abu Thalib. Tapi Abu Thalib itu punya kakak-kakak yang jahat pada Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, semuanya jahat semua. Nah, tapi sepanjang karirnya membela Muhammad, Abu Thalib gak pernah mau masuk Islam. Nah, hingga satu saat dia sakratul maut, didampingi oleh Abu Jahal atau Abu Lahab ya di sampingnya, Rasulullah datang ke rumahnya Abu Thalib. Pamanku, ucapkan saja la ilaha illallah. Nanti itu jadi hujah bagi saya membelamu di hari kiamat. Ucapkan la ilaha illallah. Maksudnya gini, Rasulullah itu bilang, kalau Anda gak percaya sama saya sebagai Nabi, cukup satu aja syahadatnya. Kan syahadat masih komplit tuh ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ucapkan aja la ilaha illallah. Yang penting menandakan bahwa Anda tidak masuk ke dalam orang musyrik. Saya akan bela Anda. Tapi orang di sampingnya dia itu Abu Lahab, Abu Jahal tuh ngomporin. Gila, Muhammad, jangan dengerin gitu. Bahkan dibujuk Abu Thalib untuk bilang, saya ikut milahnya Abdul Muthalib. Jadi milah bukan agama, tapi cara hidup dari Abdul Muthalib. Dari kakeknya Nabi ini adalah sejenis orang-orang musyrik, yaitu merawat berhala-berhala di sekitar Mekah. Ka'bah tuh loh 360 berhala lah, Uzza, Manat, Hubal segala macam. Yang melihara itu Abdul Muthalib. Ya, gitu. Saya ikut milahnya Abdul Muthalib. Meninggal Abu Thalib itu waktu ngomong gitu, jadi gak sempat la ilaha illallah. Maka Nabi bilang, demi Allah saya akan tetap mendoakan kamu, minta ampunan untuk kamu. Keluarlah Nabi, turun At-Taubah 113. Ayo buka At-Taubah 113. Dibacakan Pak Luli. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ya, jahim sebenarnya bukan jahanam, neraka jahim. Ya, jadi itu ayat itu turun karena Nabi berkata, saya akan tetap mendoakanmu paman. Bahkan kita keluar rumah Nabi nangis kan. Jibril ngasih informasi, Muhammad, Allah udah bilang padaku juga, nih ada firman lagi nih untuk kamu nih. Innaka la yahtadi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad sekali-kali tidak akan sanggup memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Allah yang memberi hidayah pada siapapun. Lupa surat apa tuh saya. Ya, kemudian Nabi diberi info bahwa pamannya ada di neraka jahim nanti. Itu hukumannya ringan, ditaruh satu kerikil di kakinya, otaknya mendidih. Itu hukuman untuk Abu Thalib. Itu ya. Itu ringannya di situ. Maka lihatlah hadis nomor 5 buat pelajaran yang saya ceritakan tadi.
Dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab, dari bapaknya, bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuinya, sementara di sampingnya ada Abu Jahal. Nabi berkata, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku pergunakan sebagai hujah untuk menyelamatkan engkau di sisi Allah. Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan milah Abdul Muthalib? Keduanya terus saja mengajak Abu Thalib berbicara, sehingga kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib pada mereka adalah bahwa dia tetap mengikuti milahnya Abdul Muthalib. Maka Nabi SAW bersabda, aku akan tetap memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah At-Taubah tadi. Tidak selayaknya Nabi Muhammad itu memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka adalah kerabatnya sendiri. Jelas? Itu sejarahnya Abu Thalib masuk neraka Jahim itu digambarkan dalam At-Taubah. Jahim terakhirnya. Jahim. Nah, itu yang penting dari neraka Jahim. Ya, orang-orang musyrik akan digiring bersama bantara iblis dan termasuk Abu Thalib. Cuma kalau Bapak mau kenalan sama Abu Thalib, silakan ke neraka Jahim. Ya. Cuman jaraknya neraka Jahim dari neraka Hawiyah 70 tahun loh, Pak. Jadi kalau Bapak mungkin di Hawiyah kagak masuk Jahim, lama nyampainya, liftnya lama, ya. Jadi jangan cita-citanya untuk kenalan sama Abu Thalib, nggak perlu ya. Nah, sekarang kita ke neraka Sakor. Neraka Sakor itu yang paling penting, ada strong pointnya, ada di nomor 3, yaitu orang-orang yang tidak sholat, ya. Nah, kalau ada kata-kata orang-orang nggak sholat, berarti adalah orang-orang yang memang orang-orang taat pada setiap nabi. Karena setiap nabi itu kan mengajarkan sholat kan ya. Termasuk umat Islam juga. Kalau dia mengakui Islam tapi nggak sholat, pasti masuk neraka Sakor. Walaupun orang Islam itu dapat kehormatan, dapat neraka paling tinggi, yaitu Jahanam, tetap mampir Sakor dulu. Sakor dulu, balik Jahanam lagi absen, balik lagi Sakor, lumayan. Kalau mau ya. Nah, Sakor. Nah, gimana nih asal mulanya kok orang nggak sholat? Ternyata orang nggak sholat dari dulu. Jadi bukan cuma zaman Nabi Muhammad. Karena gini, kita mesti meyakini, nanti banyak di Al-Baqarah, di Ali Imran, setiap nabi itu ngajarin sholat. Nabi Ismail ngajarin sholat, Ibrahim sholat, semua sholat. Nah, Allah cerita nih di dalam Al-Quran bahwa sesudah masa-masa para nabi, nabinya udah meninggal, udah wafat, menuju nabi yang selanjutnya, orang-orang banyak ninggalin sholat. Begitu pula ketika wafatnya Nabi Muhammad, kesininya generasinya makin rusak, Pak. Makin banyak yang ninggalin sholat karena merasa sholat itu nggak penting. Itu Al-Quran yang menggambarkan gitu tuh. Ya, bukan saya yang ngomong nih. Lihat surat Maryam. Surat Maryam, Pak. Surat Maryam ayat 59 dan ayat 60. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqauna ghayya. Datanglah sesudah mereka itu maksudnya para nabi telah wafat ya, pengganti yang jelek, generasi yang jelek, yaitu generasi yang adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawah, dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka akan memenuhi kesesatan, ya. Nah, inilah bibit-bibit yang akan masuk neraka Sakor. Di setiap generasi selalu ada 59 dan 60. Insya Allah kita tidak akan masuk neraka Sakor. Karena kita dan anak-anak kita, tolong perhatikan, anak-anak kita tolong jaga sholatnya, Pak. Kalau enggak, mereka masuk neraka Sakor. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, bisa orang enggak masuk neraka Sakor asal kalau memang kita pernah enggak sholat, maka Allah kasih solusinya di ayat 60 ini. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamu syai'an. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga, enggak jadi masuk neraka Sakor.
Inilah strong pointnya neraka Sakor. Jangan sampai tinggalkan sholat. Bahaya. Nabi Musa menganggap bahwa dosa paling besar yang pernah dia hadapi di umatnya adalah dosa seorang pelacur. Dosa seorang pelacur yang ngadep ke Nabi Musa untuk minta didoakan supaya Allah mengampuni. Datang dia malam-malam di hujan-hujan lebat. Ya, wahai Nabi, saya minta Anda mendoakan saya karena saya ini udah berbuat dosa besar. Nabi Musa tanya, "Lah emang kamu berbuat apa?" "Saya ini orang yang tukang zina. Setiap kali saya berzina, hamil saya. Setiap saya hamil, anak saya lahir, saya cekek. Kalau nggak mati-mati, saya kubur hidup-hidup. Jadi udah dosanya besar." Maka Nabi Musa bilang, "Kamu pergi dari rumah saya. Kalau kamu masih ada di rumah saya, nggak akan ada rahmat Allah turun." Kata Nabi Musa begitu. Lalu setelah perempuan itu pergi, Jibril datang. "Hei Musa, kenapa kamu nggak mendoakan orang itu diampuni?" Kata Nabi Musa, "Ini orang dosanya udah paling besar." Nabi Jibril berkata, "Tahukah kamu Musa, ada dosa yang lebih besar daripada itu?" Nabi Musa heran, apalagi dosa yang lebih besar daripada berzina, membunuh anak sendiri, yaitu meninggalkan sholat. Nah, hati-hati, karena ninggalin sholat itu hukumannya adalah 80 hukum di neraka Sakor. Satu hukumnya 1000 tahun. Jadi kalau kita ninggalin sholat 80.000 tahun di neraka Sakor. Satu kali ninggalin sholat. Apalagi kalau ninggalin sholatnya bertahun-tahun. Gitu. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita menjadi kaum yang meninggalkan sholat. Oke? Itu strong pointnya. Sekarang masuk, kita pindah ke neraka. Survei kita pindah ke Lazo. Lazo nggak perlu lah nih ya. Nah, iblis udahlah, ini tinggalin aja ya. Nih, kita kan bukan iblis. Tapi bolehlah. Itu kita lihat sekarang di neraka Lazo itu ada iblis beserta pengikutnya dan kaum Majusi. Kaum Majusi ini kaum yang menyembah api ya. Kemudian kita tekankan pada dosa yang nomor 2, yaitu surat 92 ayat 12 sampai 16. Dibuka. Surat 92 ayat 12 sampai 16. Itu suara apa itu? Oke, udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina lal huda. Sungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Kata Allah ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Kata Allah. Terus lihat. Fa anzartukum naron talazo. Ya, maka kami akan memperingatkan kamu dengan neraka Lazo. Neraka yang menyala-nyala. Lihat. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Allazi kazzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Itulah penekanannya. Sedangkan orang yang mendustakan dan berpaling dari iman itu bersama-sama siapa tadi? Iblis dan kaum Majusi. Nah, mari kita sekarang tengok bagaimana cara iblis mengarahkan orang untuk kadzaba wa tawalla, mendustakan dan berpaling dari iman. Iblis caranya canggih. Gini caranya. Pertama-tama iblis akan bilang sama orang yang masuk Islam, "Ngapain kamu masuk Islam? Ngapain kamu masuk Islam?" Orang yang tetap masuk Islam. Iblis yang kedua nanya lagi sama dia, "Ngapain kamu hijrah?" Orang yang tetap hijrah. Terakhir, "Ngapain kamu jihad?" Bersungguh-sungguh. Orang yang tetap jihad. Maka iblis akan bilang, "Wah, ini orang nggak bisa dirayu nih." Tapi itu intinya iblis pengen orang ini berpaling dari iman. Nah, makanya ketika nanti orang itu kerayu sama iblis dan orang itu sama-sama di neraka Lazo. Gitu loh. Ya, hadis nomor 7. Dari Sabrah bin Abi Faqih, dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya syaitan duduk untuk menghalang-halangi manusia dari berbagai jalan. 1. Syaitan duduk menghalangi jalan untuk masuk Islam. Seraya berkata, apakah kamu masuk ke dalam Islam dengan meninggalkan agamamu, agama bapak-bapakmu dan agama nenek moyangmu? Manusia tersebut tidak mentaatinya, kemudian tetap masuk Islam. Oke, pertama itu ya. Fa'asahu fa'aslam. 2. Kemudian syaitan pun menghalangi jalan untuk berhijrah. Seraya berkata, apakah kamu akan berhijrah dan kamu meninggalkan bumi dan langitmu? Sungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah ada seperti kuda yang diikat dengan tali. Manusia tersebut tidak mentaatinya, kemudian tetap berhijrah. 3. Kemudian syaitan pun menghalangi jalan untuk berjihad. Seraya berkata, apakah kamu akan berjihad? Jihad itu adalah perjuangan dengan jiwa dan harta. Engkau berperang dan nanti kamu terbunuh, istrimu akan dinikahi oleh orang lain dan hartamu akan dibagi-bagi. Manusia tersebut tidak mentaatinya, kemudian tetap berjihad. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, lihat baik-baik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah berkewajiban untuk masuknya dalam surga. Artinya barang siapa yang masuk Islam dengan istiqomah, hijrah dari maksiat dalam ketaatan dan jihad bersungguh-sungguh, Allah wajib masuk surga. Tapi barang siapa yang gagal dengerin setan, nggak jadi Islamnya, nggak jadi bener, nggak jadi berhijrah, masih maksiat dan nggak jadi jihad, maka tempatnya di neraka lah, lazwa bersama iblis yang merayunya. Begitu hikmahnya, ya Pak ya. Jadi ini emang berat nih untuk sampai pada surganya Allah, memang berat. Lalu sekarang kita pindah survei ke neraka Hutomah, nggak usah dah Hutomah udah kemarin kan, ya. Masuk lagi kita ke neraka Sa'ir. Sa'ir dihuni oleh kaum Nasrani. Ya, Nasrani ditambah dengan itu nomor 1 sampai nomor 11. Kaum kafir, makan harta anak yatim dan sebagainya. Strong point kita pada malam ini adalah nomor 7 yang B, pengikut setan atau orang yang berteman dengan setan. Ya. Ini mestinya kan ada di itu ya, neraka lazwa ya. Tapi di Sa'ir juga ada nih. Ya. Lihat surat 35 ayat 6. Pengikut setan yang berteman setan. Berarti itu bolak-balik kan? Iya, makanya Pak Tom kan nanya kemarin. Saya bolak-balik. Fir'aun kenapa di pertama? Fir'aun juga mampir di tempat lain. Surat 35 ayat 6 lihat. Nah, ini baru jawabannya pas. Udah ketemu? Ya. Apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 6? Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakulu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Setan itu musuh bagimu. Lakum itu bagimu, untukmu. Maka anggaplah dia musuh. Karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongan-golongannya supaya mereka jadi penghuni neraka Sa'ir. Neraka menyala-nyala. Jadi jangan sampai kita berteman sama setan. Gimana cirinya berteman sama setan? Senang sama kemaksiatan, nggak benci sama kekafiran gitu loh, malah dukung. Kadang-kadang seneng. Ini bapak saya tes nih. Lebih seneng lihat orang yang di pameran mobil, yang jago mobil tuh pakai rok pendek atau pakai jilbab? Rok pendek lah Ustaz. Iya. Karena aneh kalau orang lagi jaga mobil di pameran pakainya jilbab, pakai cadar gitu. Assalamualaikum Pak, beli mobil saya. Nggak bakal beli Bapak. Tapi kalau yang jaganya pakai rok pendek, apa kelihatan tuh? Wah, demen kita. Nanya-nanya, ini Pak, mobilnya harganya berapa? Nah, itu namanya senang dengan kekafiran. Senang dengan kemaksiatan. Nah, Pak Tom gara-gara gitu. Padahal gue kan yuk dia. Enggak, contohnya itu. Nah, itu dia. Salah satunya itu. Contoh gerah gitu. Maka kalau yang berbau setan kayak itu, Al-Fatir ayat 6 memperingatkan, setan itu musuh, maka anggap dia musuh. Semua yang disenangi setan, rijzun min amali syaiton, jauhi. Judi, minum, boros, segala macam, jauhi.
Karena kenapa? Karena kita menyatakan perang, menyatakan musuh setan itu. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita jadi temannya setan sehingga masuk neraka sair. Ya, sampai kapanpun setan tetap musuh. Bahkan Nabi mengemukakan setan adalah satu dari 4 musuh yang harus disediakan buat kita. Satu dari 4 musuh. Ya, setan cuma nomor 4 lagi setan. Setan tuh nggak berat. Jadi anggap musuh aja. Tapi musuh yang nomor 1, 2, 3 berat nih Pak. Coba lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2 lihat. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lil mu'minina arba'atun ada. Buat orang mukmin Allah sediakan 4 musuh. Siapa aja tuh? Pertama, mu'minu yahsuduhu, orang mukmin lain yang dengki padanya. 2, wa munafiqu yabghaduhu, orang munafik yang marah padanya. 3, wa kafiru yuqatiluhu, orang kafir yang ingin menghabisinya. Dan keempat, wa syaitanu yudilluhu, setan yang setiap saat menyesatkannya. Jadi kita sudah diinfokan oleh Al-Quran dan oleh Rasul melalui hadisnya, setan itu musuh. Anggap dia musuh, jadikan dia musuh. Ketemu setan langsung musuhin, jangan malah ditemenin Pak. Ya, jangan toleransi sama setan. Oke, udah itu neraka sair. Neraka terakhir, neraka paling atas, neraka jahanam. Yang ada di situ siapa? Orang-orang umat Nabi Muhammad yang berdosa besar. Itu lihat dosa-dosanya udah lengkap tuh ya, nomor awal sampai akhir. Kita nggak bahas lagi deh. Kita nggak bahas lagi karena sangat sensitif sekali. Barangkali mohon maaf, di antara kita saya bahkan ada pernah mengalami kayak gitu tuh, dosa-dosa itu. Tapi na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah dari neraka jahanam. Yang mau saya tampilkan adalah di neraka jahanam tuh ada 2 tempat. 2 tempat lembah. 2 lembah. 1 lembah Wail, 2 lembah Jubil Hazan. Lembah Jubil Hazan adalah lembah kesedihan, lembah kesengsaraan. Bahkan neraka jahanam yang di lantai 7 itu berlindung pada Allah setiap hari 100 kali dari lembah itu. Jadi neraka jahanam tuh berdoa sama Allah, ya Allah lindungilah saya dari Jubil Hazan, dari lembah yang ada di saya ini. Kayak kita nih, kita punya bisul gede. Nah kita berdoa sama dokter nih, kita minta sama dokter, ya dokter tolong dong bisulnya dipecahin nih, saya nggak kuat lagi. Neraka jahanam ngomong sama Allah tiap hari, ya Allah lindungilah aku dari Jubil Hazan, dari lembah ini. Nah orang tanya, ya Nabi siapa yang ada di lembah itu? Kata Nabi, orang-orang yang baca Quran tapi pamer. Baca Quran nih, suaranya bagus, apalagi bagus, tapi dipamerin ke orang. Supaya mertuanya masuk dia ke jahanam. Artinya orang-orang ria. Satu lagi, lembah Wail, isinya siapa? Semua ayat Quran yang ada wailnya. Wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin, masuk semua ke lembah itu. Digodok bentar, mampir lagi Hutoma, mampir lagi mana gitu Pak, mampir kita enak rekreasi. Dikawal Ya, lagi. itu. Belum begini dikawal. Siap, lembah Jubil Hazan. Hadis 9. Hadis nomor 9, lihat. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari Jubil Hazan. Para sahabat bertanya, apa itu Jubil Hazan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka jahanam. Sementara neraka jahanam sendiri berlindung daripadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Ya, kata Rasulullah. Kami bertanya, siapakah yang akan memasukinya ke lembah itu? Ya, beliau menjawab, para pembaca Al-Quran yang memamerkan bacaan-bacaan mereka. Saya ulangi, Al-Qurra'ul mura'una bil a'malihim,
para pembaca Quran yang memamerkan bacaan-bacaan mereka. Oke, satu. Itu lembah namanya apa? Jubbil Hazan. Artinya lembah penuh kesengsaraan dan kesedihan. Jadi orang Islam yang di jahanam itu dipersilakan rekreasi. Tadi ambil sama malaikat. Siapa yang dulu di dunia suka baca Quran? Saya gitu kan ya. Nah, pamer kan lo, sini masuk lembah. Nggak apa-apa, nggak bayar masuk lembah situ ya. Silakan. Yang kedua, lembah Wail. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Lembah Wail. Dari Abu Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda, Al-Wailu wadin, lembah Wail ya, fi jahannam, dalam neraka jahanam, yahfi fihil kafiru arba'ina kharikan qabla an yablugha qa'rah. Al-Wail adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Orang kafir akan jatuh ke dalamnya selama 40 musim sebelum dia mencapai dasarnya. Nah, yang disebut orang kafir ini dalam syarah hadisnya adalah orang yang diawali di Quran dengan wail itu. Wailul likulli humazatil lumaza, wailul lil mutaffifin, wailul lil mukadzibin, fawailul lil musallin. Semua yang diawali dengan wail itu masuk lembah wail. Ya, orang-orang yang sholatnya lalai, segala macam gitu. Nah, hati-hati. Jadi jahanam bukannya sekedar orang Islam yang berdosa besar, tapi dia ada lagi tempat penyiksaan yang gawat, yaitu dua, lembah Jubbul Hazan dan Wail. Kita beriman kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Amin. Amin. Demikian untuk hari ini, dan insya Allah jumpa depan baru kita terangkan tentang cara masuk dan cara keluar dari neraka. Cara masuk dan cara keluar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.